season 3, tapi udah 2 episode season 3. Iya. Sohib kita nggak ada nih Mas Puk. Si beliau kan. Kira-kira beliau kemana nih Mas Puk? Mungkin ini nyuntik printer mungkin. Ya udah. Ya udahlah. Kalau dokter Tirta nggak ada, kita udah ada penggantinya. Yang pasti di kanan saya udah ada Panji Suryono. Dan paling keren juga ada Si dia. Wancoy. Apa kabar coy? Alhamdulillah baik. Katanya bulan puasa stripping 60 episode nih. Betul. Padat nih ya. Padat alhamdulillah deh. Tapi kan kita udah mulai dari sebelum puasa. Oke. Kecil. Emang rencananya pas bulan puasa setengah kita udah santai tuh. Gitu. Santai mau ngapain tuh? Rebah-rebahan aja sih. Bagaimana Ji kabar Ji? Baik, alhamdulillah. Ya, lagi berusaha keep up dari kemarin kan baru berduka juga. Oh iya bener. Tapi nggak apa-apa lah, menyibukkan diri kan main bola, nonton bola, sama main padel aja sekarang. Ya, Panji ini kalau lo tahu Panji partneran sama Koci punya lapangan padel coy. Oh iya. Usaha. Yo, Gitu. Tapi ya Oh, kita yang di itu Bang. Darmawangsa, Darmawangsa. sama antar bukan Cilandak juga. ada 2. Lu mau nggak bikin lapangan padel? Oh dalam bangsa 10 tuh yang Iya, tembus yang Fatmawati banyak kan. aja, Sebelah kiri iya, kan. betul. Oh, iya. Jadi yang kalau jam-jam sekarang nih jam-jam kusut jalanan itu. Abis Di custom-customin mulu nih. Lapangan kecil nggak ada parkiran, bikin padel di sini gitu. Itu depannya ada Batagor tuh tapi. Oh iya. Iya, tapi timunya pahit saya. Enggak, mencari Timun kan. kalau pahit biasanya bagian bonggolnya. Iya. Tapi dulu ada ini Bang, ada mitos kalau kita makan timunnya pahit, katanya waktu ditanam itu dilingkerin ular. Pernah nggak? Masa iya? Iya, Enggak katanya. pernah gua. Enggak pernah dengar gua. Kalau di tempatku gitu, katanya Iya. pahit tuh karena waktu ditanam ada ular yang sering lewatin ngelingkerin itu. Nagin gitu nagin. Timun tuh dalam tanah. Luar tanah. Timun luar tanah gila nggak Iya, ditanam. di atas tanah. Oh, di Tapi atas tanah. Katanya ada ular yang ngelingkerin gitu katanya kalau rasanya pahit gitu. Kayak pecel lele juga kan ada kan. Ada Apalagi mitos kalau lelenya seger itu makannya itu ya. digorengnya dia bisa Iya. bengkok. Oh. Iya. Kalau yang Tahu, bengkok tahu. itu makanya ai. Iya. Kalau yang bengkok makanya itu. Iya. Kalau yang normal makanya begitu. Kalau yang bengkok tuh makanya itu tuh. Makanya sekarang ada lele-lele yang ditusuk pakai tusuk tuh. Biar lempeng. Kayak lempeng katanya bengkok. Kasian ya, kasian si Lele akhirnya ditusuk ya. Ya kita udah nyapa Wancoy dan Panji. Saya juga mau menyapa apa kabar fans Arsenal ya. Selama paginya ujian pertama bulan puasa terjadi tapi pagi hari tadi. Oh, dua-dua ya. 2-0, 2-1, 2 sama. Ya, emang terkadang usaha kalian tuh terkadang ingkar karena kebodohan pemain kalian sendiri. Kacau si David Raya itu. Lu ngeliat nggak? Lu ngeliat nggak? Sampai berantem sama Gabriel kan, dimarah-marahin. Gimana mau nangkep bola malah nangkep kepalanya Gabriel, itu aneh banget. Tapi singkat aja Ji, ya kan? Lu kan karena lu ada acara sama Coach Jasin ya. Walaupun kita wawancara Jasin, dia kayak, dia nggak peduli Liga Inggris. Iya. Menurut lu kan ini kan imbang 2 sama. Iya. Bisa kemungkinan besar dikejar sama City. Akan kesalip nggak? Masalahnya gue challenge-nya sama Coach Yasin musim ini Arteta harus juara. Kalau dia kan emang pengennya Arteta dipecat kan. Kalau gue malah justru pengen ada pelatih yang dari bawah bisa juara gitu. Tapi kok ngeliat di pertandingan semalam, Ngeri sih. City is coming. Ngeri banget sih sekarang City-nya. lu gimana Coy? Lu temen lu pasti ada yang fans Arsenal kan? Ada banget. Bawel banget nggak? Iya, kalau dibilang bawel sih enggak sih, karena gue nggak pernah interaksi bahas bola juga. Tapi kalau ngelihat pertandingan semalam, gue juga lihat tuh gol keduanya si Wolverhampton. Iya. Itu backnya terlalu mundur, kipernya juga terlalu maju. Kebalik perannya. Dia nabrak. Posisinya 50-50. Ya, terkadang memang kalau Liga Inggris kan tidak bisa diprediksi ya Mas Muk ya. Bener Bang. Semua bisa terjadi dan juga dari 2 episode kemarin kita selalu ngebahas yang namanya Liga Inggris. Ya mungkin saran aja buat pemain Arsenal kalau misal habis datang kondangan pulangnya mandi. Kenapa? Sawan-sawan tuh ada Bang. Spesial mulu kalau mau akhir musim gitu. Lagian jadi tim main mulu, jadi tim tuh kayak Manchester United. Bulan puasa dikasih libur panjang. Main lagi Rabu dini hari. 2 minggu tuh dia, 2 minggu ya. Kayak anak sekolah mau libur puasa cuy. Iya. Ya kan, terus sekolah bawa buku itu tuh. Tapi sedih ini Bang, sedih fans-fansnya tim Liga 2 Indonesia. Kompetisi 3 bulan, liburnya setahun Bang. Beneran dulu. Nah, gimana masih 13 bulan pertandingan? Karena kalau Liga 2 kan sistemnya cepet gitu kan. Iya. Yang langsung 2 wilayah biasanya kan, 2 wilayah, perebutan peringkat ketiga, 2-1 udah Tapi sekarang final. udah enggak dong.
Udah enggak sekarang. Sekarang Udah udah. Liga 1. Sekarang udah banyak. Udah banyak. Ya, kalau kita udah ngebahas Liga Inggris 2 hari yang kemarin, 2 episode kemarin, kalau saatnya kita ngebahas liga yang dulu besar banget di Indonesia tahun 90-an. Jelas. Di mana saat itu menjadi liga terbaik di Eropa. Dan salah satu bukti kenapa liga itu dulu gede di Indonesia, era itu banyak orang tua yang menamai anaknya dengan nama-nama pemain Liga Italia dulu. Oh iya, Maldini, Pali. Berapa anak yang namanya Sheva sekarang? Bener, gue punya. Banyak. Gue punya tuh. Iya. Tim kantor Sheva. Siapa lagi yang familiar? Gak mungkin Del Piero kan? Yang biasa jadi nama anak. Nah. Zidane banyak Zidane. Zidane Zidane banyak. banyak, Zidane banyak. Zidane. Apa? Ronaldo, tapi Ronaldo yang dulu bang. Ronaldo Oh yang iya, Inter. Nazario, Iya. Nazario. Iya, iya. Termasuk Ronaldo Kuateh itu yang pemain. Iya. Maksud iya, dari dari situ iya, ya? Bang. Maksud bapaknya bukan CR7 Bukan itu. CR. Tapi Ronaldo. Ronaldo gundul ya, Brazil. Ternyata memang Liga Italia begitu kuat di ingatan para warga ya, Vivi Nedes juga, dan di kiri kanan kenapa kita ngundang Panji dan juga Wancoy. Kalau kalian nggak tahu, Panji emang sering ngoceh ngomongin Manchester United ya, tapi dalam hatinya ada biru dan hitam alias Internisi nih, itu bajunya dia. aja internasionale. Cuman karena engagementnya nggak ada, jadi jarang bikin konten soal Inter. Ini sebenarnya nggak ada, nggak laku. Kalau kalian lihat dia suka marah-marah kalau Inter kalah. Ya, kan? ya. Dan di kiri kita, Wancoy ini ternyata hatinya juga merah hitam. Ya, Milanisti. Hmm. Dari kapan Coy lu suka Milan, Coy? Gue Milan suka di era akhir 80-an sih kayaknya. Oke. Itu awalnya bareng bokap gue awal dari nonton Piala Dunia trio Belanda. Ya, pasti itu. Habis itu masuk Milan era 90-an 92, lanjut lagi ke eranya George Weah. Boban ya, Sampai gitu-gitu. Boban dan kawan-kawan, terakhir di era Shevchenko kalau nggak salah 2005 sih terakhir. Iya. Iya. Itu berarti kayak lu benar ngikutin day to day AC Day-to-day-nya ya. Milan ya. Iya, betul. Kalau sekarang palingan kayak udah skor aja. Iya, highlight gua. Pandit kayak di sana, pandit highlight. Iya. Pandit highlight. Udah banyak sekarang pilihannya, ada mini match, ada extended mini match. Panjang jadinya. Highlight pun gua ambilnya yang 215. Singkat banget gol-gol doang. 215 yang penting gol. Iya, Udah, gitu kan. aja. Karena temen gue yang kayak kamar mandi, temen lu juga Rio BKR. Oh, si Rio, Dia ya. nonton Arsenal pasti 15 menit sambil kamar mandi. Nonton 15 menit beres, ya kan. Pilihan bebas. Sepak bola bisa dicek dari mana aja, ya kan. Semua. Lu juga gitu Mas Bok? Highlight juga? Highlight juga, tapi kalau menang yang mini match. Yang mini match. Biar deg-degannya nggak panjang ya. Kawannya kalau menang, kalau kalah sama sekali nggak nonton. Kalau menang tipis ya udah. Yang 2 Iya sih, menit. tapi gue kalau kalah, gue sampai sekarang ini yang Man United kalah Liga tuh yang sama City, yang Aguero. Oh, Aguero. Itu gue yang ya. Aguero gak mau nonton gue. Head to head pertandingan ya, bolak-balik ya. Sama yang Liga Champions Ji, yang Messi nyundul. Oh, ya, itu gila sih. Itu lumayan Barca ya. lumayan sakit hati sih memang ya. Ya kita bahas Liga Italia lebih dalam lagi. Langsung aja kita masuk ke bedah sampai clear. Counter hilang. Coy, tapi kan lu ngomongin AC Milan ya. Iya. Sekarang kan kalau ngeliat AC Milan sekarang dilatih sama mantan pelatih terbaiknya Juventus. Dia benci banget sama Allegri. Emang kenapa? Bukannya sukses sama Allegri waktu itu ya? Kita hidup tuh emang kadang dikasih slot buat benci sama orang, dan saya milih Allegri. Salah satunya. Iya, Kalau dua, anaknya Allegri. Bisa keturunan-keturunan. Nggak terprediksi jawabannya. Sebenarnya dulu enggak bang, dulu tuh nggak terlalu, karena dulu dia ngeracik Juve lumayan lah. Iya. Akhir-akhir karirnya di Juve itu yang kayak ada beberapa momen tuh sebelnya sampai ke hati gitu. Gitu. Sebelumnya sebenarnya enggak Nggak, sama sebelah sekali. tuh yang bikin lu sebel tuh apa gitu? Yang dia jawab itu yang kan ada wartawan katanya nanya gitu, apa sih sebenarnya permasalahan Juve saat ini? Loh, kalau kamu tanya itu, jawaban dari permasalahan Juve ya saya katanya. Padahal dia biang masalah, tapi dia bilang jawaban dari permasalahan Juve dia. Tapi kan dia ngasih gelar banyak kan. Iya. Banyak. Iya. Dia ngelanjutin dari era Conte kan. Iya, pas lagi 2 kali final UCL juga kan. sampai yang berkali-kali juara berturut-turut itu kan. Tapi boros juga dia. Beli siapa aja waktu itu? Si Higuain, Ya semua era-era Ronaldo. itu. Higuain itu mah emang scam lagi. Higuain sama Morata. Iya. Pindahnya klubnya gitu lagi muter. Tapi kalau Juve waktu beli Higuain dari Napoli itu kan, Juve itu suka banget kan ngepretelin Ya, rivalnya gitu. Rival. Dulu waktu zaman Marco Di Vaio, Marco Di Vaio lagi. iya. Banget lagi. Waktu itu katanya Juve emang mau ketemu Parma di final apa gitu. Sebelum itu si Di Vaio udah digoda biar ini. Pindah. Biar pindah gitu.
gitu. Iya. Sekarang goda Jeremy Boga. Tapi sekarang kan ini kan AC Ya. Milan nih. Yeah. ya. Saingan nih sama internasional di Betul. atas ya kan. Betul. Walaupun pas kita tag ini hasil pertandingan terakhir adalah AC Milan imbang lawan Sorry. Como. Iya. Tapi Yang Como bang. Urutan 6 Bang. Maksudnya Como sekarang lagi Bagus. bagus loh. Bagus. Gue Pasti juga. mau diberangkatin ke sana ya. Muji-muji pasti biar diberangkatin nih, gue tahu. Udah kayak teman stand up-nya satu lagi jadi jubir jadi jubirnya Komo tuh sekarang. Iya, bener. Imbang nih, ya kan? Iya. Atau sama kan? Betul. Sama Sama. lawan Como. Satu sama. Kira-kira lo musim ini pede nggak? AC Milan bisa Sekarang berapa sih berarti Urutan jarak dua. 5 ya? Peringkat dua. Jarak 5 ya? Lima. Lima. Apa? Sekarang jarak 5 kan sama Inter kan? Beda 7 sekarang. Beda Oh 7. Tujuh. Iya, Karena dia seri. Arsenal 9 bisa jadi 3. Iya juga Sekarang sih. tiga Arsenal ya? Ini kalau Kalau udah, City menang 2. berarti tinggal sisa sepertiga Sekarang musim tujuh. ya? Betul. Tinggal sisa sepertiga musim ya? Tuh beda 7. Nah, Ya kalau misalkan pede sih, gue bilang pede sih pede lah. Oh karena rekor Milan Inter kan emang selalu menang ya. Jadi nanti tinggal ketemunya aja tuh. Itu minimal bisa mencuri 3 poin lah. Berarti jarak di sini sekarang sekitar 4. Tapi lu kaget ya ngelihat si apa namanya Allegri ketika megang AC Milan jadi kayak sekarang nih kayak superior di atas gitu kayak zaman dulu pas Scudetto terakhir tuh. Ya gimana ya, gue ngeliatnya ya. Gue sejujurnya nggak ikutin dari awal sih sebenarnya. Jadi pas udah mulai kesini-sini, Milan posisinya udah di atas, gue baru nonton. Ya, tapi kan lu berarti kan tanda ya udahlah palingan sama kayak musim-musim sebelumnya. Iya. Udah gitu gue juga lumayan jadi sering nonton Milan gara-gara diundang sama teman-teman Milanisti. Kemarin akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama mereka, akhirnya gue jadi nonton lagi. Jadi pas pertama kali Allegri megang Milan dan sampai sekarang sejauh ini, gue nggak ngelihat yang gimana-gimana banget sih. Justru awalnya kayak penjualan pemain Milan tuh yang muda tuh siapa sih namanya? Pemain tengah? Gue lupa namanya. Tonali. Bukan. Tonali mau udah lama. Lupa gue. Siapa? Itu sama disayangkan sih menurut gue. Dulu di Catalare itu. Di yang Catalare. Iya, lupa gue. Ya, lagi Tapi dicari. keren sih menurut gue Milan karena Allegri kan habis terakhir-terakhir Juve di sampah-sampahin gitu kan. Tapi Dia orang benci banget. iya. Justru di era terakhir gue sempat siaran berapa kali membela Allegri gitu karena di era Juve 3 tahun terakhir itu secara finansial udah mulai turun juga. Kalau lihat Juve 2 tahun terakhir sebelum era sekarang, siapa sih main-mainnya di lalu kan? Bahkan Milan aja gue bilang musim ini kecuali ada Modric sama Rabiot ya. Iya. Skuadnya tuh semenjana gitu. Gue kaget, gue pikir dia karena di peringkat 4 apa 5, tapi ternyata ada di peringkat kedua. Nah itu magisnya Allegri walaupun mainnya membosankan dan jelek, Banget. tapi dia sama pragmatis bisa menang gitu. Skornya dikit-dikit aja. Makanya produktivitasnya cuma 20-an, Inter tuh 40-an kan secara gol ini. Nah jauh banget, cuman secara kebobolannya solid banget emang Milan di bawah Allegri ini. Black Magic. Nah, Kan cerita dong yang Allegri menang tanpa shoot on goal. Iya itu. Itu pernah. Sekalinya itu gol. On goal. Tanpa shoot on goal, dia menang 3 poin loh. Modal ayam cemani kayak. tapi emang dari dulu tipe ke Allegri kan begitu ya. Udah menang 1-0 udah. Iya, gitu. tahan. Iya. Kayaknya dulu sama Ronaldo juga nggak akur deh. Iya emang. Karena kan dia udah bilang dari awal Ronaldo bukan bagian dari tim ini karena bukan masa depan Juve lah. Ya. Karena ketika membangun tim dari Ronaldo ya lo harus membangun tim yang menyupport pemain yang udah tua gitu. Sementara Allegri tuh pengennya Yang muda kan? pengen regenerasi gitu. Ya juga kalau udah ngomongin AC Milan, kita saatnya ngebahas tetangganya Internazionale yang Yes. semalam habis kalah sama Bodo. Males gua. Itu gue. Enak ya kalau misalkan nanya orang yang... Tapi emang tadi malam tuh 3 Bodoh. pertandingan, Iya. klub gede, 2 seri 1 kalah. Iya. Kacau. ya, tapi kan lawan Bodo bisa kalah 3-1 gimana sih, Ji? Emang bodoh beneran. Tapi gua nggak ngerti ya, mungkin emang kalau gue juga merasakan main di rumput sama sintetis tuh emang berbeda Beda, banget kan. iya. Tapi gue nggak ngerti apakah di level profesional sengaruh itu ya, karena alasannya Cifu dan main-mainnya kan bilang memang ada perbedaan banget bermain di sintetis dan juga lapangan rumput biasa itu. Makanya liatin berapa kali Barella yang biasanya dribblingnya di Serie A jago banget, kemarin bolanya nyangkut mulu. Dan semua pemain lah kayak banyak pemain-pemain yang tadinya kelihatan dribblenya nempel jadi kayak nyangkut-nyangkut nih ini kayak pemain newbie semua nih gitu kan. Dan di satu sisi kelihatan banget Bodo itu bukan tim yang Bodo. bukan yang bodoh beneran gitu. Lo harus lihat di fase grupnya dia ngalahin beberapa tim besar juga, even City nggak salah pernah kalah sama dia juga. Dia tuh punya pemain-pemain yang punya kecepatan yang sangat tinggi dalam melakukan pressing dan juga counter. Nah Inter, backnya kan ada Acerbi, tengahnya juga ada Mkhitaryan yang udah tua semua. Ketika di counter keteteran banget tuh kemarin kerasa banget
masalah kecepatan ini sering menjadi masalah Inter di musim ini, even di Serie A ketika di counter dan juga transisi cepat. Nah ini yang menjadi permasalahan. Cuman gue masih optimis sih. 2-0 itu menurut gue Yakin ya? masih bisa dikejar sih kalau 2-0. Beda sama Juve yang kemarin 3-0 ya. Sumpah, itu berat itu menurut gue kalau Itu sih Juve. mendingan sih gue gak usah datang kalahnya sama kok. Si itu apa namanya Galatasaray gak datang juga kalahnya sama. Bener, mending WO stadionnya, ya? stadionnya mending ditutup buat persiapan sholat id besok. Coy, lu ada kata-kata gak buat ini internasional? Klub gede dikalahin sama klub kecil. Klub gede di kalian klub kecil. Cuma gue ngeliat pertandingan semalam juga emang ngebosenin banget sih pertandingannya. Gue nggak ngerti tuh ngeliat stadionnya mana kecil banget. Iya kan? Suhunya kayaknya juga dingin Iya, banget. Norwegia kan soalnya. Terus ya maksudnya beda 2 poin leg kedua harusnya bisa sih. 2 gol ya. Bisa. Mainnya di ini lagi Giuseppe Meazza San Siro itu kan. Bisa. 2 gol bisa dikejar, tapi yang mungkin nggak bisa dikejar adalah Juventus. Kenapa sih Muk timnya kalah? Tim gua nggak tim manajemen Kayaknya nggak tuh kalau kalahkan loh di Liga secara Champions. Karena nggak main. Nggak ada. secara teknis kayaknya pergantian Cambiaso itu sih ngaruh. Iya, ini ngaruh sih. Ngaruh karena si Kabel kan juga habis itu kena kartu merah Kartu kuning kan. lagi kan 2 kali. Apakah cederanya Bremer lagi ngaruh nggak? Karena ketika Bremer yang dulu cedera itu kan langsung Juve langsung Iya. Gue selalu bermasalah dengan itu juga sih. Apa cedera-cedera pemain gitu kayak nggak sembuh-sembuh kayak dikasih makan apa gitu. Kita mau cedera Gatti, Bremer, siapalah. Gantian. Selalu ada pasti punya isu cedera terus gitu. Nggak Ini mungkin jadi pertimbangan Juve buat next transfer mungkin kali ya. Tapi yang nggak cedera jelek, bingung juga. Enggak, tapi kan ketika main itu si Spalletti kan agak gambling. Tapi pernah dibahas juga Bang, ada artikel gitu katanya. Kalau di Italia itu yang paling beres ngurusin cedera Milan katanya. Milan apa? Inter Katanya. AC Milan kan? Iya AC Milan. AC Milan. Karena punya Dulu kan kata ada Milan Nep segala macam. Ah, ya. itu, Bang. Zaman dulu tuh. Iya. Karena kalau dilihat dulu zaman dulu Milan yang lagi jaya-jayanya ada pemain bintangnya umurnya 30 ke atas loh. Nah, Kalian Sidorf, Andrea Pirlo, ya kan? Semua Gattuso di situ. Juve punya J Medical juga tuh yang buat perkenalan pemain dan biasanya buat tes fisik gitu-gitu. Tapi isinya saya nggak tahu ya. Emang kamu bikin isinya? Isinya dokter Tirta ya. Isinya Tirta. Isinya dokter Poli Tirta. isinya. Marco Poli. Makan mie goreng. Terus juga main si Juve kita kalau nggak karena kan dia main tanpa striker kan, tanpa Vlahovic sama si Jonathan David ya. Jonathan Ya, David. McKennie jadi false nine, jadinya nggak ada center pointnya juga, jadi bingung ketika dapat bola. Iya. Gimana caranya ketika lu di babak pertama unggul 2-1, di babak kedua kebobolan 4 gol? 4 gol. Gimana tuh? Mungkin ya saya nggak tahu Cambiaso diganti itu karena apa? Ada Kartu cara kuning dia? Kartu Kartu kuning. kuning. Oh, saya Kayak kira ada. takut kartu kuning lagi kayak kemarin Kalulu. Taunya Kabal begitu. Nah, agak blow on yang main Juve kadang-kadang. Nah, itu juga kebetulan Spalletti yang salah. Maksudnya kalau cuma kartu kuning mah masih oke dimainin, kecuali dia ada acara keluarga ya. Suruh rilis dulu apa-apa. Maksudnya kayaknya udah pengennya tuh mertahanin 2-1 atau cuma nambah 1 gol mungkin. Tapi Ternyata ternyata Galatasaray kedalaman skuadnya juga sih. gila. Leroy Sané, Icardi. Ngebut semua itu, makanya Bang. Osimhen juga ternyata Jago banget tuh masih Semen. jago. iya emang masih jago bang dia. Udah gitu si kipernya Juve itu emang dari kemarin emang lagi Di Gregorio. pusing itu orang. Lagi lagi pusing, lagi kusut itu. Berarti kan ini kan minggu ini sebenarnya buat fans Juventus atau Juventini kan agak Ya. lumayan kisut ya. Kisut banget. So, 3-2 kalah sama Internazionale, kalah 5-2. sama Yildiz perlu diakuin 3 pertandingan ini lagi nggak kelihatan. Iya, underperform ya. Ada masalah nggak? Keluarga mau kira-kira dia? Habis perpanjang kontrak kali ya. Ya. Oh, mungkin itu ya. Kemarin kan habis nambah kontrak. Oh jangan iya ada berapa kontrak tahun panjang, ini kontrak panjang ya? Iya. Tahu kontrak. Tapi Yildiz salah satu semangat baru sih buat fans Juve sih. Gitu. Kayak masih ada harapan lah kalau ada dia. Lo pede nggak dengan Juventus yang sekarang berada, maksudnya sekarang berarti urutan 5. Lumayan lah Di ya. atasnya Como ya kan, di bawahnya Roma dan juga Napoli, Iya. sama AC Milan sama Internazionale kan. Iya. Gimana? Lo pede nggak? Naik nih ke Liga Champions nih, karena kan Italia 5-4. Apanya? Jatah Liga Champions musim depan 4. 4. Oh kalau masuk champion pede kalau masuk champion. Pede. Kalau juara ya masih istiqomah dulu lah. Jauh lah kalau juara. Itu jauh. Kalau juara kan sebenarnya yang udah pasti kelihatan ada Internazionale ya. Lu Iya. sebagai fans Inter, lu gimana? Kalau Wanco kan ya udah ngikutin Iya, alurnya iya, aja iya. nih. Gue sih optimis sama skuadnya, cuman gue sempat agak sedikit pesimis sama Cifu karena gue pengen tahu kan tahun lalu kan juga nggak dapat apa-apa kan Iya. Simone Inzaghi karena
terlalu maksain di semua kompetisi, even Liga Champions gue bilang, gue tuh sempet sama fans Inter sempet dihujat-hujat mulu kan, kayak udah lu fans MU aja gitu. Karena gue bilang lepas aja Liga Champions ya, bukan lepas dalam arti kalau lu ada 1 minggu ada pertandingan Serie A sama Liga Champions, prioritasin yang Serie A-nya, jangan yang Serie A-nya lu malah dicadangin rotasi, Liga Champions-nya di ini, karena lu gak akan kuat secara stamina, bener kan, ada beberapa pemain cedera, Dumfries dan segala macam, akhirnya gak dapet semua. Nah gue bilang tahun ini gue pengennya kalau Liga Champions ya misalkan let's say ini lolos sama Bodo, kalau nggak salah antara Sporting atau Man City. Kalau amit-amit lawan Man City ya udahlah kalah aja gitu, karena gue pengennya Inter itu bisa dominan di Serie A dulu, kayak Juve kan udah 30 kali lebih kan. Inter sama Milan kan baru 22 bintang gitu, jadi masih jauh long way to go buat ngejar. Jadi kalau mau jadi tim yang terbaik di Italia ya secara finansial kan Serie A busuk gitu kan dibanding Premier League gitu kan. Jadi mendingan lo dominasi juara dulu aja di Serie A sampai lo buktiin lo jadi tim kuat, terus juga banyak duitnya, baru mulai fokus pelan-pelan ke Eropa. Jangan semuanya rakus kayak Liverpool 3 tahun lalu kan juga pengen empatnya akhirnya cuma dapat Carabao sama Arsenal juga bisa juga kayak begitu. Kita lihat aja nih. Tapi ternyata so far Cifu cukup oke lah melanjutkan tim dari Simone Inzaghi, asal ya jangan terlalu maruk lah dengan semua ambisinya dikejar semua. Berarti lo adalah berpikirnya Serie A dulu ya? Serie A aja. Kalau misalnya tiba-tiba juara Liga Champions itu bonus ya? Bonus menurut gua. Bukan bonus lagi, syukuran itu. Kalau dihalal langsung. Kagak, masalahnya internasional tuh masuk final 2 kali kan? Iya. Kalah 2 kali kan? Kalah 2 kali. Kalah lawan PSG sama Man City kan? Man City yang seharusnya bisa menang tuh. 1-0 ya kan, kalah. Dan itu kan salah satu penampilan Onana ya? Iya, itu bagus Onana tuh. Abis udah. Di MU no. Takut yang lain saya. Tapi coy, kalau menurut kan Panji kan yaudah Serie A ini kan. AC Milan tuh nggak main di Champion kan? Nggak main. Sama saudara sama kayak Man United kan? Iya, setan merah juga. Kan? Fokus utamanya bermain dengan cantik baik, berada di urutan domestik Liga Champions, pelan-pelan build up lagi dari bawah. Betul, harusnya sih sebenarnya target juara buat gue pribadi enggak. Yang penting bisa balik ke Eropa lagi sih. Gak tahu kenapa gue seneng ngelihat Milan main di Eropa dibanding Liga, gak tahu kenapa. Gak tahu kenapa. Lebih gagah kayaknya. Vibe-nya tuh beda. Beda banget. Gak tahu kenapa. Gue lebih seneng kayak Milan bisa juara champion dibanding Liga. Iya. Kalau gimana malam-malam ada kabut-kabut tipis itu lagi di Betul. San Siro gitu ya. San Siro tuh salah satu stadion yang kalau buat pertandingan Liga Champions paling cocok tuh. Iya, vibe-nya dapat ya kan? Enak dilihat ya. Iya, kayak udah jadi satu. Kayak misalnya pas lo main situ tuh kayak pertama ada kayak either tuh kabut atau nggak flare kali ya. Iya. Terus soalnya pas lagi hujan tuh gerimis-gerimis San Siro tuh khas gitu loh, gerimis San Siro. Tapi kalau misalkan musim ini pada akhirnya bisa nyalip Inter ya bonus itu Itu gila sih. Berarti kebalikannya ya. Itu berarti Allegri-nya mastermind banget tuh kalau juara sih. Tapi menurut lo karena main di Liga doang, apakah itu berpengaruh dengan penampilan AC Milan sekarang berada di atas? Sebenarnya kalau misalkan full tim Milan enak dilihat. Semalam minus Rabiot berasa banget. Itu gue nggak ngerti sih ngelihat Milan tadi malam. Aduh, kayak nggak ada motivasinya gitu. Nggak ada semangat. Ngejar bola males, ini males. Aduh, kemarin tuh beruntung banget tuh si Leo bisa golin sih. Ya tapi gitu. menurut lu gimana sih? Kenapa AC Milan berada di urutan 2? Karena mereka emang cuma main satu kompetisi doang? Ya itu salah satunya. Kedua yaitu ternyata Allegri bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada, terutama dengan komposisi gelandang elit itu, terutama kalau pas Rabiot datang tuh, baru kan awal-awal Rabiot juga sempat belum sembuh cedera, cuman Modric yang ngegendong kan. Waktu ada Modric, ada Rabiot, ada si Fofana di sana, gelandangnya kuat. Nah Allegri bisa memainkan skema pragmatisnya, bertahan kuat, dia counter, kasih itu Leo lari tuh kayak kuda sama si Ngungku sama Pulisic gitu kan. Khas banget ya. Allegri banget gitu. Cuman problemnya menurut gua dia masih kekurangan striker yang oportunis, yang tajam gitu. Karena kan nomor 9-nya gimana cedera. Dia beli Fulkrug, bayangin Fulkrug di WSM aja cadangan gitu. Kan pakai dia. Jadi ujung-ujungnya Leo lagi sama si Pulisic. Artinya mereka winger, bukan yang benar-benar striker yang bisa mencetak gol lebih banyak. Kayak Lautaro Martinez di Inter, atau misalkan kalau Juve punya Vlahovic lagi tajam, tapi kan Vlahovic lagi cedera panjang kan. Jadi dia nggak punya number 9 yang memang benar-benar predator gitu. Ya, lu gimana Juventus musim ini? Bisa menyodok 3 besar? Karena kan Napoli juga sekarang on-off nih. Kalau 3 enggak 4 lah realistisnya kalau aku sih Juve 4. Geser Roma nih ya. Geser Roma. Karena Roma Roma juga juga sama. investasi bodong juga
Kayak beli pemain yang paket yang 1 dapat 3 gitu. Banyak banget pemain Roma sumpah. Kita jadi skuad. Betul. Banyak sampai kita tuh nggak apa sekarang pemain Roma siapa. Beli terus. Yang penting pemain, oh ada nih bagus, ambil aja udah. Ada yang bisa dipinjam, pinjam. Banyak kan pemain. Ya biar dipadetin lah ya. Ya. Berarti gue recap aja kalau Panji pengen internasionali juara Liga, Champions itu bonus. Harus Ya. juara sih Harus menurut gua. juara. Karena menurut gua skuadnya pesaing-pesaingnya lagi jelek semua dibanding Inter. Kalau Wancoy, AC Milan urutan 2 udah alhamdulillah masuk Eropa lagi yang paling Ya. penting. Kalau Ya. juara Liga berarti itu bonus juga. Ya. Kalau Mukti berserah diri kepada Juventus. Iya. Korban ya. Relawan sih. Korban tuh fans MU ya. Iya. Fans MU ya. Ya. Itu tadi di bedah sampai clear. Sekarang kita masuk ke segmen terbaru di season 3 Speak Bola yaitu Ultra Moment Clear. Nah, ini kita akan membahas momen ultra atau luar biasa di dunia sepak bola. Yang pertama ini legendnya Juventus Wah, dan ini. juga Internazionale. Ya kan, ultra drama. Ultra One pertama versi clear. Speak Bola ada Zidane menanduk Materazzi di final Piala Dunia 2006, 20 tahun lalu, Ci. Aduh, arisan gua runyam nih gara-gara ini. Udah all out gua di Prancis itu. Ya ini kartu merah, kelar langsung. Tapi gua akuin Zidane pas 2006 tiba-tiba jagonya Ya, Jago banget sih. parah. Benar. Yang lawan Brazil inget gak lu? Iya. Semuanya dilup-lupin, Roberto Carlos, Ronaldo, Kakak. Buset jadi kayak newbie semua. Liuk gitu udah kayak Nagim coy, buset. Gila. Tapi ya satu kejadian berubah segalanya menurut lo, ya kalau misalkan Zidane gak kartu merah, Nah, Prancis hasilnya juara seperti nggak? Belum tentu juga sih. Belum tentu juga sih. Waktu ini tuh Italia juara. Kita ya. juara. Ada penalti. Penalti kan? Penalti ya. Penalti. Cuma emang di tahun itu emang Zidane emang lagi superior sih. Ini pertandingan terakhir dia kan? Bener. Iya. Pertandingan terakhir dia kan? Bisa pensiun Iya ya betul kan? betul Pensiun, betul. harus. Bisa pensiun. Legendnya. Dan Ya, itu dia, sayang banget Jadi dia. itu musuhnya main Inter gue agak Iya. mau benci tapi ya main Inter juga lagi Materazzi antagonis banget kan. Materazzi. Gila. Gimana, Bob? Nah, kalau berkaca dari momen ini kelihatan sih kalau kulit kepala pria itu kuat ya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Kulit kepala kita itu 7 kali lebih rentan terhadap ketombe. Makanya kaum-kaum pria itu butuh perlindungan yang ultra untuk kulit kepalanya. Pas banget sekarang clear. Ada yang baru nih, Clearman Ultra. Dengan 3 kali scalp barrier defense, bisa lawan ketombe dan minyak berlebih. Clearman Ultra, stronger scalp, ultra performance. Nah, paling saya nitip pesan aja kalau kulit kepala kita udah kuat karena pakai clear. Jangan dipakai untuk nyeruduk orang, Bang. Zidane ternyata pakai clear ternyata. Tapi itu percakapannya udah ada yang fix belum sih? Apa? Percakapan yang bikin si Zidane nanduk Itu tuh. kan ngatain Orang tuanya ibunya itu ya. udah fix. bukan saudara perempuannya si Zidane. Itu sumbernya udah valid. Udah. Oh. Tapi kalau menurut Materazzi nggak sejorok yang di Zidane perkirakan lah. Perkirakan. gitu. Oh. Ya memang kalau lagi di pertandingan terkadang terdengar apa tidak seperti yang Vini. Ya, kemarin Vini begini. Rasisme itu tidak Ya. tidak dibenarkan. Ngapain sih main bola tensi tinggi. Balotelli kalau nggak salah sampai nangis ya Pak ya di pinggir Iya, lapangan iya, kayak iya, pernah iya. sampai nangis. Ya pokoknya intinya ya udah kata-kata kasar kalau banter mesti sewajarnya mesti, tapi kalau udah rasis ataupun ngatain keluarga Iya, itu itu lah. berbeda. Dan Mungkin supporter tuh dirubah aja mindsetnya kalau saking sebelnya sama pemain itu mainnya ke bahasa kiasan aja gitu. contohnya Iya, Mas Buk. Gimana? Kayak semisal si Rabiot gitu kan jelek gitu kan. Saking jeleknya terus Rabiot nih penemu sepak bola gitu. Sindir aja, main sindir ya kan. Oh gitu. Main sindir aja. Sarkas. Lu ngomong ada Allegri. Allegri jadi pelatih lembut banget deh. Gitu. Kebalikan. Kebalikan. Oke. Karena kan supporter kan harus kreatif kan. Betul. Tapi kalau nonton Liga 1 kan lu di stadion-stadion tuh Aduh, Bang Betul, Andre kan lucu juga lagi. pernah kan ikut tim Liga kan. Gimana suara-suaranya, Bang? mantep ya cuy. Udah pasti lah itu. Kayaknya pure orang yang rumah tangganya nggak beres di rumah. Terus itu buat lempar-lempar aja udah. Karena segi negatif. Waktu itu gua mau wawancara satu klub ternyata. Oh, di Iya, itu. iya. Bayangkara. Satu tapi beda divisi. Iya. Ada momen sama gua ketok salah satu fans. Ngapain sih masuk ke lapangan pakai mic? Karena gua jadi MC di lapangan. Tapi kita langsung masuk ke Ultra Moment Clear versi Speak Bola yang kedua. Ini ada Ultra Iconic. Persahabatan Materazzi dengan Rui Costa di tengah kekacauan The Flair Derby. Wah, ini ikonik kacaunya banget ya. ikonik ini. Ini kacau Iya, sih. banget 2005 ini. 2005. Tapi Ini sebenarnya satu kalau lingkaran secara- kan? Hah?
Yang satu lingkaran kan ya? Yang di Ya, Liga selera semua Iya. gitu. Dia kan di Liga Champions kan, semifinal atau quarter final nih gue inget nih. Tapi sebenarnya kalau secara pertandingan nggak seru ini. Internya udah kalah agregat 2-0 di leg pertama, Iya. terus kebobolan lagi 1, terus kalau nggak salah Cambiaso kalau nggak salah nyetak gol dianulir, makanya disitulah ribut tuh fans-fansnya habis dianulir itu. Dan ini masih ada agak gol tandang ya. Ada Masih zaman Ada. dulu, gol. Sekarang udah nggak ada. Makanya gestur mereka kayak gitu bang, santai Sans, banget. sans. Nah, si Materis bilang, ngapain sih orang nggak seru? Iya. Tapi kalau ngomongin Rui Costa, gue ingat salah satu komentator, gue suka komentator Indonesia lu dia. Rayana. Dia bilang kayak pas play by play Indonesia, Oh, dia kan ada pernah tuh Oh, iya, momen itu pernah, kan, iya. di mana satu lo benar sosmed jadi nggak bisa marah-marah. Iya. Orang kayak kan nggak bisa marah. Wah, jadi kayak pas nonton Rui Costa menari-nari. Oh, iya. Rui Costa menari-nari. Kata-kata itu selalu membenak di gue kalau lihat Rui Costa menari-nari. Kalau udah dari Instagram kelar sih itu biasanya. Iya, kalau dari Instagram, Twitter, udah selesai hidup semua. Tapi persaingan internasional sama AC Milan dulu tahun 2009 Gila tuh sih, gila sih. Maksudnya gila. saingannya tuh pemain-pemainnya juga ikonik gitu. Ya, Misalnya kayak si bintang-bintang semua. trio Belanda, terus ada Lothar Matthaus di Iya. Jerman, di- trio di- Jerman. trio Jerman. Christian Vieri di Iya. Internazionale, terus di AC Milan punya Oliver Bierhoff semuanya. Wah, campur aduk lah saingan-saingannya. Jadi kayak kalau ngeliat Liga Italia sekarang tuh klasemen kayak klasik 90-an gitu. Iya. Tapi kayaknya emang bekas pemain Inter ke Milan, bekas pemain Milan ke Inter Sering. gitu juga Lumrah. sih. Iya. Lumrah. Heeh. Iya. Lumrah. Sama kayak pelatih diputer-puter aja. Betul. Iya, pelatih Carlo Ancelotti. Ya sayang kontrakannya udah mahal di sini. pelatih Mendingan kita Itali pindah mah secara itu aja deh. arisan itu Secara semuanya. jarak aman. Ya kan? Iya, Spalletti, siapa lagi Pioli. Bener Bang Manco itu berarti pelatih-pelatih di Italia itu emang kalau nyari tempat tinggal yang deket Juve ya, deket Inter. Roma. Biar gampang ya. Semua tuh dimulai Ancelotti ya kan, habis itu Marcelo Lippi. Iya. Ya kan? Siapa lagi tuh? Pindah-pindah mulu tuh. Spalletti juga Spalletti, banget juga. ya kan? Allegri. Allegri Tuh. juga. Seru saja. Antonio Conte dah. Conte, udah. Ranieri enggak ya? Ranieri Inter juga pernah, Roma pernah, Juve pernah. Milan doang dia belum. Gasperini juga lumayan. Gasperini Inter Empat pernah L. juga. Lo lagi. Tapi ini kita ada Ultra Moment versi Vivin Dedes di sosial media ultra bangga. Saat ini timnas umur 23 mengalahkan Korea Selatan di AFC Asian Cup 2024 2 tahun lalu. Nah, gue ada cerita nih. Ini kan ada penalti ya kan? Iya. Jadi pas ada penalti yang terakhir Justin Hübner, Iya, iya. itu kan gagal. Iya. Gue marah dong, matiin TV. Udah gue ngumpat-ngumpat tidur. Iya. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Jadi gue bangun-bangun, gue buka Twitter, set. Hah, ini gue bangun di dunia lain apa gimana sih? Kok menang? Bukannya kalah? Karena gue beneran gagal Iya, kan? iya. Oh Habis iya itu kan iya. Fernando Ternyata Ari. diulang. Ternyata diulang, Bang. Iya. Oh waktu diulang tuh kamu udah skip. Udah tidur, lu kayak kok emang menang? Gue di grup kayak langsung kayak, Iya. di grup box, emang menang? Lu gak nonton? Lah gue tidur kan aku bener gagal. Iya. Ternyata diulang. Ini kayaknya sampai malam banget ya. Jam 4 ini nggak usah kelarnya apa jam 3 gitu. Jam 3, jam 4 pagi. Orang pada nonton semua kok. Iya, karena di nobar di daerah WIT sama Iya. WITA kan bener-bener sampai pagi. Iya, subuh banget pasti itu Jadi apalagi. singkat itu udah matahari udah terang. Iya, benar. Iya. Tapi lu ketika pas lihat ini, lu ngeliat timnas Indonesia kayak, wah anjir ini masa depan kita nggak sih? Masa depan. Iya, kalau ini Dan Iya banget. engagement ini gila banget sih. Parah. Ini semua algoritma engagement YouTube nih gila nembus jutaan nih sih. Iya. Banyak banget yang udah nembus jutaan. Yang Gila banget. yang akun yang biasa-biasa aja langsung angkanya langsung vut Gila, naik gila, semua benar. gitu. Gila. Ini nonton langsung apa highlight? Pokoknya. Oh langsung gini. Langsung gini. Rame-rame lo pagi-pagi lu ya. Karena Indonesia tuh kalau highlightnya pakai komentator yang luar negeri keren. Iya. Keren ya Iya, hasilnya iya ya. kan? Iya betul. Jadi maksudnya menonton sini nggak bagus. Parah lu. Itu bang. Gua pagi juga ada kayak dua Bebel. versi keren, ada dua versi keren. Gue sama Panji juga siaran lo bareng. Kita pernah siaran juga zaman dulu kok. Keren tapi kan udah biasa gitu. tiap Kan hari dihujat juga dengerin. kok. Dihujat juga gue pas yang Piala FF tuh ada momen Oh iya. gue telat datang. dia datang. Lu di mana? Hah? Emang gue siaran? Lu. Oh, ternyata gue salah jadwal. Jadi pas gue datang udah menit ke-20 ya. Iya, gua sampai bingung itu. Gimana host nggak ada komentatornya? Jadi gua ngomong sendiri, jawab sendiri apa gimana? Ya gimana, Bung? Ya begini Bung gimana? Yang paling menarik kata JJ ini translatornya, STY tuh akan balik ke Indonesia. Ah, yang bener bang. Bener, katanya gitu ya. Nah. Gitu, Muk. Nah kalau dilatih beliau pasti udah jadi ultra tim sih. Oh, gue pasti jago gue. Gue langsung main bola lagi gue. Keluar dari pensiun. Tapi buat Vivin Dedes yang kangen sama Coach STY, ini saatnya untuk unjuk gigi kalian. Karena lo semua harus ikutan Clear Ultra Challenge dari Clear Man.
Karena hadiahnya nggak main-main, kalian berkesempatan dapetin tiket nonton Piala Dunia di Amerika, bro. Amerika. Nah, nggak cuma itu Bang Tio, kalian bisa dapat kesempatan menangin hadiah senilai puluhan juta rupiah. Ada merchandise resmi FIFA, game konsol, smartphone, sampai tiket nobar eksklusif bareng Vindes. Makanya kalian semua buruan beli biar scalp makin kuat dan performa makin ultra. Gila. Biasa kita nanya penonton kan digital dulu kali ya. Ya. Dan sekarang nih ada ini coy, kalau Ya. Panji udah pernah tuh. Ini ada apa tuh? satu segmen yang paling membagongkan di Ya, dunia Bang. podcast sepak bola. Ya. Mungkin cuma di sini doang ada, karena ada namanya Muk Trivia paling Ah. clear. Jadi ini Jadi ini Bang, saya tuh sering sensus nama-nama pemain bola yang unik-unik gitu. Mm. Dan mereka itu saya anggap sebagai talent saya. Oh, Oke, semangat coy. ya. Di Muk Trivia kali ini saya sudah mengumpulkan nama-nama pemain bola yang dapat membatalkan puasa. Ya, betul. Mulai dari yang pertama, ini dulu mantan pemain Barcelona. Sepertinya sempat main di Liga Italia juga di Catania kalau nggak salah. Pemain ini dari namanya bisa membatalkan puasa karena bernama Maxi Lopez. Maxi makan siang. Oh, ini masih makan siang. Makan siang. Oke. Gaston Lopez. Kita mulai dari situ dulu. Kita lanjut lagi. Punya Icardi nih. Ada satu pemain sepak bola cewek timnas Tunisia berposisi sebagai striker dan dia dapat membatalkan puasa karena dia bernama Zina Hiduri. Tapi gak ada fotonya bro. Gak ada foto ya? Gak ada foto. Karena Zina dia, jangan. nggak Lagi boleh. Zina. Nggak boleh dipoto lagi Zina soalnya. Jangan, parah juga lu ya. Kapten coy. Kapten timnas wanita Tunisia. cuy. Tunisia. Gila. 2009-14. Oke, yang terakhir ada satu pemain udah pensiun sih, terakhir ngelatih Lokomotif Moskow, umurnya 52 tahun dari Jerman. Dia mampu membatalkan puasa karena pelatih ini bernama Christian Mokel. Wah, Mokel itu makan. Mokel. Mokel makan ya? Jelas. ini Mokel Mokel makan. Ini jelas. Mokel dia. Ada lagi Buk? Udah cukup. itu dulu, 3 dulu. Berarti semua pemain bola gak ada yang batalin puasa lagi ya selain Iya. tiga itu ya? Kirain si Turki itu, Muk. Siapa? Toprak. Oh, Omar tahu. Toprak. Ada juga Omar Toprak. Bukan. Siapa lagi? Andre Konak. Tapi coy, dulu mungkin ada satu nama pemain yang mungkin lu juga pasti kaget. Kasih tau Muk. Itu Bang, ada pemain Itali namanya Lukas Mati. Sebenarnya biasa kalau di Italia, Betul. karena disambung tuh Karena pakai ada Italinya. Romagnoli kan? Iya. Romagnoli. Lah di main Fulham bahaya, ada Kenny Tete. Kenny Tete. Itu bahaya gitu. Kan apalagi Muk? Jangan kasih nih. Radikal Idealis ada. Ada namanya belum radikal idealis. Radikal idealis. Radikal Idealis. Ya itu tadi Muk Trivia paling clear bersama Muk Tintut, dan seperti biasa kita akan bertanya satu pertanyaan. Panji udah di episode di season 2 ya kalau kalian mau nonton jawabannya Panji dari pertanyaan arti sepak bola menurut Wancoy itu apa? Sepak bola menurut gue sebenarnya full hiburan masyarakat sih. Harusnya sepak bola menjadi pemersatu bangsa ya, bisa dibilang kayak begitu. Iya. Dan kalau untuk ego-ego ya gue rasa emang cuma harus di lapangan aja, di luar lapangan itu kita semua biasa aja sih harusnya. Itu Bang. Harusnya kayak begitu. Dan maksudnya untuk Indonesia ya, terutama gue ngelihat kayak pendukung di liga mana gitu yang duduknya depan-depanan, mereka saling ngerayain gol tim mereka, itu masih bisa berteman gitu. Gue pengen banget datang ke stadion, tandang, terus bisa di say hi gitu sama tim home-nya gitu loh. Maksudnya harusnya bola Welcome, menjadi ya. hiburan lah. Juve Inter kemarin kan, Juve juga boleh datang sepertinya. Ya boleh. Tapi nggak duduk sebelahan depan belakang. Bahaya juga kalau itu. Iya. Dipaprak langsung dipaprak. Itu mau kemana ada penonton Racat Buri di GBLA juga beda cerita. Beda cerita. Betul. Nggak ngeri Dan ya. dikejar bukannya penontonnya dia tuh? Ada beberapa yang Yang datang gebuk-gebukan nggak sih? Ada. Ada. Ya, makanya kan dikejar. Ya, ini ya sepak bola aman lah. Maksudnya kita berharap sepak bola selalu aman di stadion. Iya.
nobar aja terkadang bisa ada gesekan, Bang. Betul. Nobar. Betul. Jadi kayak mohon kita ciptakan dunia sepak bola, apalagi culture sepak bola Indonesia yang aman, nyaman, dan tentram, dan bisa dinikmati sama segala kalangan, keluarga, single, punya pasangan, lagi baru putus ya kan, lagi mencari kerja, apapun itu, nikmati sepak bola sebagai hiburan, karena sepak bola adalah hiburan bagi semua orang di setiap akhir pekan. Wey, gua Timo Tamo cabut dulu. Saya Mukti. Pancoy, Panji juga cabut. Terima kasih kepada sponsor tercinta kita Clear yang masih selalu setia mensupport Speak Bola Biar Clear, dan terima kasih juga Vivinedes yang masih menikmati sepak bola biar clear dari season lalu sampai season 3 ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.